Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danarayana Irfawan dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang analisa aliran-aliran filsafat pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan kejuruan, langkah-langkah mendirikan SMK yang kompetitif, serta pengembangan pendidikan kejuruan di berbagai negara. Pertama-tama, kita awali dengan memahami peran filsafat pendidikan dalam membentuk arah pendidikan kejuruan. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai fondasi dalam menentukan apa yang perlu diajarkan, bagaimana cara mengajar, dan tujuan akhir pendidikan itu sendiri. Salah satu aliran utama adalah realisme. Dalam pandangan realisme, pendidikan harus berlandaskan pada realitas dunia nyata. Ini berarti, dalam pendidikan kejuruan, siswa harus dibekali keterampilan nyata, konkret, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Realisme menekankan pentingnya pengalaman praktis, laboratorium, dan praktik kerja langsung agar siswa siap menghadapi tantangan dunia profesional. Berbeda dengan itu, idealisme menekankan pentingnya nilai, moralitas, dan pengembangan karakter. Dalam pendidikan kejuruan, idealisme mengajarkan bahwa selain keterampilan teknis, lulusan juga harus memiliki integritas, semangat etis, dan cita-cita leluhur. Pendidikan tidak hanya soal bekerja, tetapi bagaimana bekerja dengan prinsip yang benar dan bertanggung jawab. Selain itu, kita mengenal esensialisme. Esensialisme beranggapan bahwa pendidikan harus mengajarkan ilmu-ilmu pokok dan kompetensi esensial yang menjadi dasar kemajuan. Dalam konteks kejuruan, ini berarti siswa perlu menguasai keahlian dasar seperti membaca gambar teknik, keselamatan kerja, penggunaan alat, dan teknologi dasar yang harus dikuasai sebelum mempelajari keahlian lebih lanjut. Pragmatisme memberikan warna lain. Dalam pandangan ini, kebenaran bersifat relatif terhadap hasil dan manfaat praktis. Dalam pendidikan kejuruan, pragmatisme mengajarkan bahwa kurikulum harus adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan industri dan teknologi. Setiap keterampilan yang diajarkan harus bisa langsung diterapkan, sehingga lulusan tidak hanya paham teori, tetapi mampu bekerja secara efektif di dunia nyata. Selaras dengan pragmatisme, ada pula progresivisme. Progresivisme menekankan pendidikan sebagai sarana perubahan sosial dan inovasi. Pendidikan kejuruan dalam kerangka progresivisme bukan hanya mencetak pekerja, tapi melatih inovator, kreator, dan pembaharuan yang mampu mengembangkan dunia industri ke arah yang lebih maju. Lebih lanjut lagi, rekonstruksionalisme memandang bahwa pendidikan harus mampu merekonstruksi atau membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam pendidikan kejuruan, ini berarti SMK dan lembaga kejuruan harus menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tapi juga siap membawa perubahan positif di lingkungan kerja dan masyarakat. Selain itu, ada empirisme. Empirisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman indrawi. Dalam dunia pendidikan kejuruan, ini diwujudkan
dalam metode pembelajaran berbasis praktek langsung, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Siswa harus mengalami sendiri proses belajar melalui observasi, praktik, dan eksperimen. Terakhir, ada positivisme. Aliran ini menegaskan bahwa ilmu harus berdasarkan pada praktik objektif, data yang bisa diukur, dan bukti nyata. Pendidikan kejuruan yang berdasarkan positivisme mengedepankan evaluasi berbasis kompetensi terukur, penggunaan standar internasional, dan sertifikat keterampilan berbasis bukti nyata, hasil kerja siswa. Dengan memahami berbagai aliran filsafat ini, kita dapat merancang pendidikan kejuruan yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter adaptif terhadap perubahan, mampu berinovasi, serta berbasis pada pengalaman nyata dan bukti ilmiah. Jika saya ingin mendirikan sekolah SMK, inilah langkah-langkah untuk mendirikan SMK yang unggul. Langkah pertama adalah melakukan riset kebutuhan industri lokal dan global. Kemudian, menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selanjutnya, merekrut guru profesional yang berpengalaman di bidangnya. Pembangunan fasilitas praktik yang representatif menjadi prioritas agar siswa terbiasa dengan dunia kerja nyata. Tak kalah penting, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri melalui program magang dan sertifikasi. Evaluasi dan peningkatan kualitas harus dilakukan secara berkala untuk menjaga relevansi pendidikan. Selanjutnya, pendidikan kejuruan di dunia. Berbagai negara telah mengembangkan model pendidikan kejuruan yang sukses. Jerman dengan dual sistemnya menggabungkan belajar di sekolah dan bekerja di perusahaan. Swiss memiliki FET, program yang kuat dengan magang sejak usia muda. Korea Selatan melalui Master School yang menyiapkan teknisi unggul di bidang teknologi tinggi. Negara lain seperti Jepang dengan KOSEN, Australia dengan TEAFE, hingga Singapura dengan ITE. Semua berfokus pada pendidikan berbasis keterampilan. Sementara itu, di Indonesia, revitalisasi SMK terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing global. Pendidikan kejuruan unggulan. Jika kita lihat lebih spesifik, Jerman mengintegrasikan teori dan praktik secara seimbang. Korea Selatan fokus pada pengembangan teknologi yang tinggi melalui sekolah kejuruan khusus. Sedangkan Swiss membangun program magang nasional yang terstruktur dengan baik, membuktikan bahwa pendidikan kejuruan bisa menghasilkan lulusan berkualitas di dunia. Dari analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa membangun pendidikan kejuruan yang unggul membutuhkan landasan filsafat yang kokoh, strategi pengolahan yang matang, dan keterbukaan terhadap pengembangan global. Dari analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa membangun pendidikan kejuruan yang unggul membutuhkan landasan filsafat yang kokoh, strategi pengolahan yang matang, dan keterbukaan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan inspirasi dalam pengembangan SMK di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.